Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Rahmadianti dari Prodi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi demografi teknik. Lingkup studi demografi teknik. Istilah demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan grafin yang berarti menggambarkan atau menulis. Jadi, demografi diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Ashil Geulat 1855 merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah demografi dalam karyanya yang berjudul Element of Human Static or Comparative Demography. Lingkup studi kependudukan. Yang pertama, menurut James T. Fawson 1984 menegaskan bahwa studi kependudukan mempunyai kaitan dengan banyak disiplin akademis dan minat profesional. Menurut James T. Fawson, studi kependudukan merupakan salah satu ilmu multidisiplin. Yang kedua, David A. Flanner dan Peter A. Rogerson 1994 menjelaskan bahwa studi kependudukan menyangkut banyak aspek di bidang demografi, geografi, perencanaan, ekonomi, sosiologi, matematika, dan ekologi. Manfaat demografi. Yang pertama, pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan ini baik di kalangan pemerintah maupun non-pemerintah, seperti penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, persebaran penduduk, persediaan kebutuhan pangan, pendidikan, perumahan, lapangan pekerjaan. Yang kedua, dunia politik. Dunia politik ini mengestimasi jumlah pemilihan suara dalam pemilihan umum. Yang ketiga, sosial dan ekonomi penduduk. Di sini bisa angka harapan hidup, misalnya rata-rata lama hidup dan peningkatan standar hidup. Yang keempat, sektor industri. Perusahaan yang memproduksi kebutuhan anak-anak seperti makan, pakaian, susu, dan mainan. Distribusi umur, persebaran wilayah, dan komposisi jenis kelamin untuk perencanaan tingkat produksi. Yang kelima, ketenaga kerjaan. Seperti yang pertama, presentasi menurut bidang pekerjaan utama seperti pertanian, industri, dan jasa. Yang kedua, status pekerjaan. Status pekerjaan di sini bisa formal dan non-formal. Yang ketiga, jenis kegiatan. Jenis kegiatan ini biasanya kayak bekerja, sekolah, atau mencari pekerjaan. Dari sudut perkembangan ilmu, statistik, kependudukan memegang peranan penting, yaitu penemuan-penemuan baru tentang apa yang terjadi secara empiris akan membentuk teori baru, dan teori baru tersebut akan diuji lagi dengan penemuan data empiris yang baru dan demikian seterusnya. Ilmu demografi secara singkat yang sangat bermanfaat. Yang pertama, mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu serta perubahan-perubahannya. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Yang keempat, mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Definisi demografi menurut para ahli. Yang pertama, David V. Glass 1953 menekankan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang kedua, Donald J. Bogue 1969
Mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik, matematik jumlah, komposisi distribusi penduduk, dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Yang ketiga, George W. Barclay, 1970, mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk. Demografi mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh, bukan perorangan. Sejarah dan perkembangan demografi. Ground dikenal pula sebagai bapak demografi. Dalam studinya, Ground memperoleh banyak dorongan dari William Fetty, seorang ahli statistik. Karya Fetty, Political Arithmetic, 1990, berpengaruh besar terhadap perkembangan demografi. John Ground, 1920-1974. Pelopor dalam bidang pencatatan statistik penduduk, bukunya menuliskan analisis mortalitas dan selebihnya mengenai fertilitas, migrasi perumahan, tata keluarga, perbedaan antara kota dan negara, dan jumlah penduduk laki-laki yang berada pada kelompok umur militer. Data yang digunakan dalam analisis kematian dan kelahiran tersebut bersumber dari catatan kematian, The Bills of Mortality, yang diterbitkan secara berkala oleh petugas gereja setiap hari. Dari hasil penelitiannya itu, Ground mencetuskan hukum-hukum pertumbuhan penduduk. Pembagian ilmu demografi. Adolphe Landry, 1945, secara matematis membuktikan adanya hubungan antara unsur-unsur demografi seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan umur. Menggunakan istilah demografi murni atau demografi formal untuk cabang ilmu demografi yang bersifat analitis, matematis untuk membedakannya dengan analisis kependudukan yang lebih luas sifatnya. Dari metode perhitungan dan estimasi diperoleh gambaran penduduk dan variabel-variabel demografi lainnya, baik pada waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang. Dinamika kependudukan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 3 komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kedua, selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduksi atau pertumbuhan alamiah. Selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto. Jadi, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Variabel demografi dan non-demografi. Variabel demografi. Variabel demografi ini lebih menekankan pada karakteristik penduduk seperti jumlah pertumbuhan dan persebaran serta komposisi umur, jenis kelamin, status perkawinan, tempat lahir, dan tempat tinggal. Variabel non-demografi antara lain antropologi, kesehatan, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan humaniora, biologi, dan lingkungan. Teori kependudukan ini ada 9. Yang pertama, teori Malthus. Thomas Robert Malthus, 1766 sampai 1834, merupakan orang pertama yang mengembangkan suatu teori kependudukan komprehensif dan konsisten antara penduduk dan keadaan ekonomi. Formulasi Malthus ada 2. Yang pertama, penduduk apabila tidak dibatasi akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi permukaan bumi dengan cepat. Yang kedua, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan sumber pangan mengikuti deret hitung. Apabila jumlah penduduk terus bertambah, maka
jumlah penduduk akan mengalami kesulitan hidup, kelaparan, dan kemiskinan. Yang kedua, Neo-Malthusians merupakan pengikut Malthus, tetapi lebih radikal. Pada tahun 1871, Ekriel menulis buku The Population. Kemudian direvisi menjadi The Population Exploitation yang berisi yang pertama, sudah terlalu banyak manusia di bumi ini. Yang kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas. Yang ketiga, lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat. Yang ketiga, sosialis Marxis. Menurut Marxis, pertumbuhan penduduk dapat dicegah oleh peningkatan produksi maupun oleh tata kehidupan sosialis yang lebih baik. Tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, menekan upah, dan menambah jumlah pengangguran. Dengan upah yang rendah, para pekerja kurang menahan diri, dan akhirnya jumlah kelahiran justru meningkat. Yang keempat, teori penduduk optimus. Asumsi dasar teori penduduk optimum terletak pada hubungan antara jumlah penduduk dengan sumber daya yang ada. Konsep tingkat optimum merupakan akibat dari tingginya pendapatan per kapita sebab produktivitasnya dapat diukur dari pendapatan per kapita, yaitu faktor ekonomi United Nations 1973. Konsep penduduk optimum tidak identik dengan faktor ekonomi seperti kesejahteraan, usia harapan hidup, jumlah keluarga, sumber daya alam, dan pertahanan serta faktor sosial budaya sebagai penentu. Yang kelima, teori mutakhir kependudukan. Menurut Mantra 2003, melalui studi referensinya, perpustakaan di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, sejak awal abad ke-20, dilakukan reformulasi kembali, utamanya yaitu teori Malthus dan Marx, yang merupakan rintisan teori kependudukan mutakhir. Teori mutakhir ini secara sederhana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, teori fisiologi dan sosial ekonomi. Yang kedua, teori teknologi atau teori kependudukan optimis. Yang keenam, teori fisiologi dan sosial ekonomi. Teori ini dikemukakan oleh Johann Stuart Mill. Beliau ahli filsafat dan ekonomi berkebangsaan Inggris yang menerima argumen Malthus bahwa laju pertumbuhan penduduk dapat melampaui pertumbuhan ekonomi sebagai aksioma. Johann Stuart Mill mengatakan sedikit banyaknya jumlah anak ditentukan oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, peningkatan pendidikan tidak hanya untuk orang kaya, tetapi justru penduduk yang tidak mampu. Yang ketujuh, teori kapilaritas sosial. Ahli demografi berkebangsaan Prancis, Arsène Dumont, mengemukakan teori kapilaritas sosial, menggunakan dasar pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan melebihi apa yang telah dicapai. Teori ini berkembang baik pada negara demokrasi karena setiap orang terpacu untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, maka angka kelahiran menurun sangat cepat. Yang kedelapan, teori kompetisi. Teori ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Beliau lebih menekankan pada akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Negara atau wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan menimbulkan kompetisi untuk bertahan hidup dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan individu. 9. Teori fisiologi. Michel Thomas Sadler mengatakan bahwa daya reproduksi manusia, yakni fertilitas berbanding terbalik
dengan kepadatan penduduk. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksinya menurun dan sebaliknya. Tingkat kesuburan yang tinggi dapat pula menyebabkan angka fertilitas rendah karena pengguna kontrasepsi. Teori fisiologi dari Dubliday yakni daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan ketersediaan bahan makanan. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.